Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Tangan ke atas dan ucapkan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, hari ini serentak hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, mahasiswa melakukan demo dengan tema Indonesia Gelap. Senin 17 Februari siang tadi, aksi demonstrasi mahasiswa Surabaya bertajuk Indonesia Gelap digelar di depan kantor DPRD Jawa Timur. Mahasiswa dari UNAIR, UPN Veteran Jatim, hingga UINSA Surabaya menuntut beberapa poin seperti penolakan efisiensi sektor pendidikan, tolak multifungsi TNI, hingga memangkas kabinet yang gemuk. Aksi ini pun sempat diwarnai dengan bakar ban, properti keranda, hingga poster yang mereka bawa. Aksi massa pun sempat memaksa masuk ke dalam gedung DPRD namun terhalang kawat berduri yang dipasang oleh pihak polisi. Karena tidak puas, aksi saling lempar pun terjadi sehingga mahasiswa membakar ban hingga poster yang membuat asap hitam membumbung tinggi memenuhi udara di depan DPRD Jatim. Api dari pembakaran tersebut berusaha dipadamkan oleh petugas dengan menggunakan apar. Selanjutnya, asap apar ini menyebabkan massa berhamburan. Sementara itu, aksi serupa juga terjadi di Bandar Lampung yang aksinya digelar di depan gerbang kompleks Pemprov Lampung. Mereka berasal dari Unila, ITERA, Polinela, hingga UBL, membawa banner berisi aspirasi. Pendidikan jadi taruhan, Indonesia cemas, darurat pendidikan alerta. Orator pun menyebut kedatangan mereka untuk menyuarakan keresahan terhadap isu kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan itu dikhawatirkan bisa mengancam kesejahteraan masyarakat, termasuk mengganggu stabilitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, massa mahasiswa di Bali juga berdemonstrasi dengan berpakaian serba hitam dan membawa spanduk seruan aksi Indonesia Gelap Darurat Pendidikan di depan gedung DPRD Provinsi Bali. Pelaksana teknis Sekretaris DPRD Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, sempat menemui para mahasiswa. Tidak hanya itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahyadnya hadir menemui massa aksi dan menyatakan akan mengupayakan tuntutan mahasiswa agar sampai ke pemerintah pusat. Para mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya, yaitu agar pemerintah mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025, pembayaran tukin dosen, menolak pengurusan izin tambang untuk perguruan tinggi, hingga pemerataan pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Begitu juga di Jakarta, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap terjadi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek berkumpul dengan tuntutan yang sama dengan aksi Indonesia Gelap yang digelar di berbagai daerah. Unjuk rasa ini dilatar belakangi oleh situasi bangsa yang dinilai tidak menuju Indonesia emas, tetapi Indonesia gelap. Hingga berita ini dibuat, aksi masih berlangsung dan arus lalu lintas di sekitaran Patung Kuda macet. Lawan regionalisasi. Juga kami akan terus bergerak sampai pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada. Ini seiring dengan munculnya hari ini Senin 17 Februari 2025 tagar Indonesia Gelap. Padahal baru saja beberapa hari lalu kita dihebohkan di negara ini dengan munculnya tagar kabur aja dulu. Sahabat BN, apakah kemunculan demo hari ini dan kemunculan tagar Indonesia Gelap ini sebagai gayung bersambut dari ucapan
Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pidatonya pada saat hari ulang tahun Gerindra ke-17 baru lalu, yang mengatakan sekali-sekali nyalain Prabowo. Yang sangat menggelitik sekali dari ucapan Jokowi ini adalah kata-katanya yang mengatakan enggak berani. Jadi seperti menantang dengan gaya bicara Jokowi yang khas. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Satu komando. Tenang Bajang, tenang. Hari ini kita ketahui bersama. Angkat tangan ke atas dan ucapkan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Negara ini sedang diobok-obok dengan orang-orang oknum-oknum yang berbeda. Tapi teman-teman, saya yakin, kita berdiri di sini dengan satu tujuan, menyuarakan aspirasi masyarakat, aspirasi kawan-kawan, efisiensi yang akan maksimal. Jangan khawatir, kita akan terus melawan kebijakan-kebijakan yang kalian seperti ini. Kami tidak akan mahasiswa. Selamat siang teman-teman semua. Bersama teman-teman mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat berkumpul di sini dengan satu tujuan. Belum adanya efisiensi anggaran itu sendiri, anggaran untuk pendidikan di bawah 20%. Ini artinya pejabat kita, pemerintah kita telah melawan konstitusi. Mahasiswa, Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Ya, dan ibu dan bapak kuberikan adil dan makmur keberjuangan. Merdeka! Yang tidak mengandalkan aspek rasionalitas. Kita di sini juga menegaskan mahasiswa bukan aktor yang independen lagi. Kita kami adalah gerbong di paling depan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Larinya dana tersebut, mengapa akses pendidikan yang berkualitas masih menjadi impian? Dan juga dari kami hasil dari komunikasi yang saya sampaikan ke Ibu Perwakilan selaku depan berani dan juga komunikasi jaga konektivitas. Ya mohon maaf, hari ini kami tidak berupaya untuk menciptakan hal yang negatif. Maka hari ini menunjukkan kemampuan pada insiden dari di sini juga sampai kita diberi di sini ada itu. Dan teman-teman semuanya, mari kita nyanyikan. Hey,
Tapi tidak ada satupun yang menemui kami, kawan-kawan semua. Bapak Ibu sekalian, saya pikir sah-sah saja ketika kita masuk. Hidup perempuan yang melawan. Bapak Ibu DPRD yang terhormat, saya berkumpul dan bersama teman-teman seperjuangan. Saya kenapa Bapak Ibu sekalian, kenapa sektor pendidikan terdampak efisien? Perempuan yang melawan. Merdeka! Merdeka! Ternyata hari ini gelombang demo nyaris serentak di seluruh Indonesia. Dan demo hari ini, sekali lagi kita sampaikan, temanya serentak Indonesia Gelap. Indonesia Gelap di sini tentu saja bisa diartikan tidak ada harapan terang ke depan di negara ini. Dan ini tentu seiring juga dengan tagar kabur saja dulu, yang tidak terlihat oleh anak muda, oleh kaum milenial, oleh kaum Gen Z, oleh generasi muda kita lagi tanda-tanda terang bagi masa depan mereka di negeri ini, sehingga mereka memilih lebih baik di negara orang ketimbang di negaranya sendiri. Sahabat BN, jika memang Indonesia Gelap ini sekarang ini yang menjadi tema demo serentak di seluruh Indonesia ini, tentu saja tidak dapat kata yang akan kita katakan. Namun yang jelas tentu saja kita sayangkan pernyataan Jokowi baru lalu itu, yang seakan memanas-manasi rakyat dengan mengatakan tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Dari apa yang berkembang di tengah-tengah publik hari ini, tampaknya rakyat juga ada yang menyayangkan yel-yel Prabowo yang meneriakkan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Di samping pernyataan Prabowo yang mengatakan keberhasilannya adalah karena didukung oleh Jokowi. Kalau begitu, tentu rakyat bisa menginterpretasikan bahwa keberhasilan Prabowo menjadi presiden dianggap oleh Prabowo karena didukung oleh Jokowi. Kalau begitu tentu bukan karena didukung oleh rakyat. Dan kalau demikian tentu menurut rakyat bisa jadi pantaslah atau wajarlah Prabowo dalam yel-yelnya mengatakan
hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Bukan hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Karena dia menjadi presiden atau berhasil menjadi presiden merasa karena didukung Jokowi, bukan karena didukung rakyat. Padahal sesuai dengan konstitusi kita, presiden kepala negara itu dipilih langsung oleh rakyat, bukan hanya berdasarkan dukungan seseorang saja. Namun demikian ke depan tentu kita mengharapkan bangsa dan negara ini terlepas dari berbagai persoalan yang bisa menghambat majunya negara dan bangsa ini. Dan sesuai dengan konstitusi negara kita, bahwa pemimpin di negara kita ini tentu diharapkan dia itu benar-benar dia merasa jadi pemimpin karena rakyat, bukan karena orang perorangan, bukan karena seseorang. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.